Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah, pekan ini kita bertemu kembali bersama Ustazah Fitri dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pekan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, teman-teman sudah berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk belajar pekan ini. Amin. Pekan ini kita masuk pada tema 3, makanan sehat, dan subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Baik anak-anak, sebelum Ustazah menyampaikan terkait materi ilmu pengetahuan sosial pada pekan ini, izinkan Ustazah menginformasikan terkait subtema terlebih dahulu ya. Tubuh manusia bekerja dengan baik dan memiliki metabolisme yang lancar ketika secara rutin diberikan asupan makanan yang sehat dan bergizi. Jadi, tubuh manusia itu setiap harinya bekerja dan di dalamnya itu memiliki metabolisme yang secara rutin. Tetapi dengan adanya asupan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan yang sehat bukan hanya untuk membuat tubuh bekerja sebagaimana mestinya, tapi juga melindungi tubuh dari resiko terkena penyakit-penyakit, baik dari luar maupun dari dalam. Jadi, ketika kita memakan makanan yang sehat, maka tubuh kita itu bekerja sebagai mestinya, di mana tubuh kita itu akan terlindungi dari penyakit-penyakit baik dari luar maupun dari dalam. Nah, untuk menjaga asupan makanan yang sehat, maka kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat pula, yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna, seperti nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Nah, dengan menjaga asupan makanan yang sehat, maka kita akan terhindar dari segala penyakit. Nah, teman-teman, ternyata di Indonesia mempunyai beraneka macam makanan yang khas loh. Nah, di antaranya yaitu makanan khas seperti kerak telur, rendang, empek-empek, dan yang lain sebagainya. Nah, makanan khas ini merupakan makanan yang masuk ke dalam sosial budaya yang ada di Indonesia, di mana makanan ini merupakan salah satu keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya itu di sini ada lagu terkait tema, yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat, dengan nadanya itu hafana. Mungkin beberapa teman sudah mengetahui nada hafana itu seperti apa, tetapi Ustazah izin terkait liriknya ya diganti dengan subtema pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Oke, teman-teman, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Teman-teman ikut bernyanyi ya. Yuk. 1, 2, 3.
makanan bergizi harus semua kita konsumsi agar kebutuhan kita terpenuhi. Melakukan aktivitas hari-hari, asupan makannya sehat dan badan jadi kuat, penyakit hilang. Alhamdulillah teman-teman sudah bernyanyi bersama-sama. Terima kasih. Selanjutnya Ustazah akan memberikan terkait tentang materi kita. Nah, sebelumnya Ustazah akan mereview materi pada pekan lalu ya, yaitu tentang pembangunan sosial budaya di Indonesia. Nah, yang pertama itu, pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan dalam bidang sosial dan budaya yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, pembangunan sosial budaya ini tidak bisa lepas dari proses pembangunan ekonomi, karena keduanya itu saling berpengaruh satu sama lain. Selain itu juga, pembangunan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional setiap negara, di mana pembangunan nasional ini merupakan modal adanya keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, itu sekilas terkait materi pekan lalu ya, tentang pembangunan sosial budaya di Indonesia. Nah, pada pekan ini kita akan belajar materi keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya adalah perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Keragaman sosial budaya kita ini sangat erat dengan semboyan dan bangsa negara kita teman-teman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu tujuan, di mana semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, yaitu dari budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis keragaman sosial budaya Indonesia. Nah, yang pertama itu jenis keragamannya itu keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa ini merupakan golongan sosial yang berbeda-beda dengan golongan sosial yang lainnya, yang memiliki ciri mengenai asal-usul dan tempat asal kebudayaannya. Jadi, dalam keragaman suku bangsa ini, setiap golongan sosialnya itu berbeda-beda dan memiliki ciri terkait asal-usul dan tempat kebudayaannya tersebut. Nah, teman-teman ada yang sudah tahu belum contoh keragaman suku bangsa itu apa? Yuk kita cari tahu. Oke. Contohnya itu, yang pertama itu ada suku Jawa dari Pulau Jawa. Yang kedua itu ada suku Batak dan Nias dari Sumatera Utara. Yang ketiga ada suku Sunda dari Jawa Barat dan Betawi dari DKI Jakarta. Dan yang keempat itu ada suku Madura dan Tengger dari Jawa Timur. Nah, yang kelima itu ada suku Dayak dari Kalimantan. Yang keenam itu ada suku Bugis dan Toraja dari Sulawesi Selatan. Nah, itulah 6 contoh keragaman suku bangsa. Nah, yang kedua itu ada keragaman bahasa. Bahasa ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk komunikasi. Contohnya, ada bahasa Aceh, yaitu berasal dari Aceh. Ada bahasa Batak dari Sumatera Utara. Ada bahasa Minangkabau
dari Sumatera Barat. Ada bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Terus ada lagi bahasa Sunda, yaitu dari Banten dan Jawa Barat. Nah, yang terakhir itu ada bahasa Jawa, itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, yang ketiga itu ada keragaman rumah adat, di mana sebuah tempat tinggal yang mencirikan suatu suku dan setiap suku mempunyai rumah adat yang berbeda-beda dengan rumah adat yang lainnya. Jadi keragaman rumah adat ini merupakan sebuah tempat tinggal yang mencirikan suatu suku dan setiap suku itu mempunyai rumah adat yang berbeda-beda dalam bentuk rumahnya. Contohnya ada rumah adat Bolon dari Sumatera Utara, ada rumah adat Gadang dari Sumatera Barat, ada rumah adat Lamin dari Kalimantan Timur, ada rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan ada rumah adat Honai dari Papua. Yang keempat itu ada keragaman pakaian tradisional, di mana pakaian ini merupakan pakaian khusus pada suatu suku, biasanya digunakan pada waktu tertentu atau bisa juga digunakan pada acara-acara khusus. Nah, contohnya itu seperti pakaian blangkon dan baju beskap, yaitu dari Jawa Tengah, baju surjan dan blangkon dari Yogyakarta, baju teluk belangan dan daster dari Riau, dan baju ulos dan sabe-sabe dari Sumatera Utara. Yang kelima itu ada keragaman senjata tradisional. Nah, keragaman senjata tradisional ini merupakan aksesoris pelengkap baju adat. Nah, contohnya itu ada senjata tradisional itu rencong dari Aceh, keris dari Jawa, madau dari Kalimantan, badik dari Betawi, celurit dari Madura, dan trisula dari Sumatera Selatan. Nah, yang keenam ini yaitu keragaman makanan khas, di mana sebuah makanan yang dikonsumsi masyarakat tertentu dengan cita rasa dari daerahnya masing-masing. Nah, jadi keragaman makanan khas ini setiap daerah pun mempunyai cita rasa makanan khas yang berbeda-beda. Nah, seperti Ustazah berasal dari Sunda, berarti mempunyai cita rasa makan khasnya itu kesunda-sundaan kayak gitu. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak contoh makanan khas itu apa aja di antaranya ya? Yang pertama itu ada gudeg, itu berasal dari Yogyakarta. Yang kedua itu ada rendang dari Padang. Nah, yang ketiga itu ada empek-empek dari Palembang. Yang keempat ada ayam betutu dari Bali. Dan yang terakhir itu ada papeda dari Maluku dan Papua. Nah, selanjutnya itu yang ketujuh itu jenis keragaman sosial budaya Indonesia itu ada upacara adat. Nah, upacara adat ini merupakan suatu adat istiadat atau kepercayaan suatu masyarakat setempat dari daerah masing-masing. Nah, contoh keragaman upacara adat yang pertama itu ada upacara Kasodo, berasal dari Tengger. Yang kedua itu ada upacara lompat batu, berasal dari Nias. Yang
ketiga, upacara Grebeg Suro dari Solo. Yang keempat itu ada upacara Ngaben dari Bali. Nah, selanjutnya itu jenis keragaman sosial budaya di Indonesia itu ada keragaman kesenian, di mana kesenian ini merupakan suatu sarana untuk menunjukkan hasil ekspresi. Nah, beberapa ragam kesenian diantaranya itu ada tarian tradisional, alat musik tradisional, lagu daerah, cerita rakyat. Nah, salah satu contohnya itu seperti suku Sunda, tarian tradisionalnya itu jaipong, alat musik tradisionalnya itu suling, lagu daerahnya itu bubuy bulan. Nah, selanjutnya itu ada keragaman agama. Nah, teman-teman pasti tahu kan, di Indonesia itu ada berapa macam agama? Yaitu ada 6. Nah, keragaman agama pun di sini ada 6. Yang pertama itu ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, selanjutnya itu ada manfaat keragaman sosial budaya. Oke. Yang pertama itu manfaatnya adalah menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Yang kedua itu mempercayai persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang ketiga itu ada memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah menjadikan kekayaan budaya bagi bangsa Indonesia, atau menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia sendiri. Nah, itulah manfaat terkait tentang keragaman sosial budaya. Selanjutnya itu adalah, teman-teman, setelah teman-teman menyimak informasi, maka kita dapat simpulkan. Yang pertama, Indonesia memiliki keragaman sosial budaya, yaitu keberagaman suku, bahasa daerah, adat istiadat, bentuk rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, makanan khas, kesenian daerah yaitu seperti alat musik, jenis musik, lagu-lagu, dan cerita rakyat, serta religi atau agama. Nah, terus walaupun berbeda agama, suku, atau yang lainnya, tetapi Indonesia tetap satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya itu keragaman sosial budaya ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Nah, untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia harus terus mendorong keberagaman sosial budaya ini agar menjadi kekuatan yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Nah, yang terakhir itu kita sebagai siswa harus saling menghargai dan toleransi sesama kawan dengan adanya keberagaman sosial budaya ini, agar kita tetap utuh dan tidak berpecah belah dengan adanya keberagaman sosial budaya ini. Begitu kesimpulan terkait tentang materi keragaman sosial budaya Indonesia. Nah, selanjutnya itu adalah proyek. Baik, untuk pekan ini proyeknya adalah teman-teman silahkan gambar diagram di buku tulis teman-teman terkait keragaman sosial budaya di Indonesia.
dan sebutkan masing-masing keragaman sosial budaya sesuai masing-masing suku adat teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman, Ustazah informasikan. Jadi teman-teman harus buat judulnya dulu. Judulnya itu terkait keragaman sosial budaya. Nah, di mana teman-teman harus membuat kotak yang ada di sini, yaitu ada nama, pakaian adat tradisional, senjata tradisional, makanan khas daerah, dan kesenian yang menjadi ciri suku. Contohnya di sini, yaitu namanya itu Ika. Nah, Ika ini berasal dari Betawi. Nah, pakaian adat tradisionalnya itu ada abang none atau demang. Nah, senjata tradisional Betawi itu adalah golok. Terus makanan khas daerahnya. Nah, karena Ika berasal dari Betawi, maka makanan khas daerahnya itu kerak telur. Nah, kesenian yang menjadi ciri suku Ika ini adalah kan Betawi ya, yaitu kesenian itu tajidor, terus lenong, dan yang lain sebagainya. Ini adalah contoh terkait project ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan informasi tentang keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia bersama Ustazah Fitri. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan dapat teman-teman amalkan ya, atau share ke yang lainnya, ke teman-teman yang lainnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan ucapan yang tidak enak di hati teman-teman. Nah, sebelum Ustazah menutup pembelajaran pekan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Cukup sekian dari Ustazah Fitri. Jazakillahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.